Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya membuka presentasi ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada kita umat manusia. Perkenalkan, saya Danji Cinago dengan NIM 200590057. Prodi Manajemen tahun masuk 2020 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi pada Karyawan PT Bank Nagari Kantor Pusat Sumatera Barat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syahrizal SE MSI dan Ibu Nia Aryani Erlin SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah riset dalam MSDM. Baiklah, yang pertama mengenai latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aset utama setiap perusahaan. Tindakan dan peran dari sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan operasional sebuah perusahaan. Sumber daya manusia berperan begitu sangat signifikan untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai aset terpenting bagi organisasi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar sumber daya manusia tersebut dapat mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien, sehingga juga dapat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya perusahaan harus memberikan pelatihan dan juga motivasi terhadap karyawannya. Perusahaan harus memberikan pelatihan yang berkualitas dan kritis kepada karyawan agar dapat mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja. Karena keberhasilan sebuah perusahaan sangat bergantung terhadap kualitas sumber daya manusia. Kinerja merupakan hasil dari kerja yang sudah dilewati oleh karyawan, sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan oleh perusahaan atau karyawan tersebut. Dengan kinerja yang baik, maka akan semakin besar pula kemungkinan bagi seorang karyawan untuk mendapatkan reward dari perusahaan. Bisa saja itu berupa pengembangan karir, pelatihan, kompensasi, maupun yang lainnya. Dengan kinerja karyawan yang baik pula, perusahaan akan mendapatkan citra yang positif pada masyarakat, sehingga juga dapat menguntungkan perusahaan. Kinerja karyawan bisa saja berubah, seperti seorang karyawan yang memiliki kinerja yang baik, bisa saja pada periode berikutnya karyawan tersebut memiliki kinerja yang kurang baik, dan bisa juga karyawan yang memiliki kinerja kurang baik pada periode berikutnya memiliki kinerja yang baik. Penelitian ini dilakukan pada Bank Nagari Kantor Pusat, yang mana Bank Nagari merupakan satu-satunya bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah Sumatera Barat, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Sumatera Barat. Sejalan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan Bank Nagari Kantor Pusat pada bagian sumber daya manusia, mengatakan bahwa Bank Nagari Kantor Pusat untuk seluruh karyawan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya, mulai dari semua lini jabatan dinilai per individu. Penilaian kinerja pada Bank Nagari dilakukan dalam perhitungan triwulan, namun direkap dalam bentuk annual report tahunan. Dan Bank Nagari Kantor Pusat sendiri memiliki indikator penilaian kinerjanya. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui pengembangan karir, di mana setiap karyawan pastinya menginginkan perkembangan dalam perjalanan karirnya. Pengembangan karir merupakan aspek kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja seorang karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, masih kurang meratanya akses untuk mendapatkan pengembangan karir bagi karyawan Bank Nagari Kantor Pusat. Dikarenakan pengembangan karir diberikan kepada karyawan yang berkinerja dan berprestasi. Dengan masih kurangnya merata kesempatan pengembangan karir bagi karyawan Bank Nagari Kantor Pusat, sehingga karyawan masih sulit untuk merencanakan karirnya. Selain memperhatikan pengembangan karir, motivasi kerja juga merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Motivasi adalah sebuah keadaan yang mendorong seseorang untuk berbuat, bersikap, dan bertingkah laku untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika karyawan dengan tingkat motivasi kerja yang sangat tinggi biasanya mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, karyawan perlu mempunyai motivasi yang tinggi dalam bekerja agar
dapat mencapai kinerja yang baik yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan Bank Nagari Kantor Pusat, Bank Nagari sendiri memberikan motivasi kepada karyawannya yang berprestasi, yaitu berupa reward untuk job tertentu. Yang mana jika pada job tertentu yang targetnya tercapai akan diberikan reward dalam bentuk bonus, pelatihan, ataupun pendidikan. Selain menemukan fenomena permasalahan yang ditemukan pada Bank Nagari Kantor Pusat, penulis juga menemukan adanya gap pada penelitian-penelitian sebelumnya. Gap pada penelitian-penelitian terdahulu dapat terlihat pada tabel berikut. Yaitu yang pertama, menurut Ficarlo et al., dengan hasil pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, menurut Balbet dan Citasi 2019, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, sedangkan menurut Rozi 2021, pengembangan karir tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan menurut Nuriyah et al. 2022, pengembangan karir berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada kinerja pegawai. Maka, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik dan perlu meneliti berbagai aspek yang berkenaan dengan fenomena dan gap yang telah disampaikan, serta mengetahui lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi pada Karyawan PT Bank Nagari Kantor Pusat Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan dan sesuai dengan fenomena yang penulis amati, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan karir yang diberikan kepada karyawan Bank Nagari Kantor Pusat masih kurang merata dan juga masih kurang akses bagi karyawan untuk memperoleh pengembangan karir. Yang kedua, motivasi yang diberikan pada karyawan tergolong masih kurang efektif bagi semua karyawan Bank Nagari Kantor Pusat. Dan yang ketiga, terdapatnya research gap mengenai pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya itu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, agar penelitian lebih terfokus dan dapat memperjelas permasalahan sesuai dengan konteks yang sudah ditentukan, maka penulis membatasi variabel yang diduga erat kaitannya dengan kinerja karyawan Bank Nagari Kantor Pusat, yaitu pengembangan karir dan motivasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yang diteliti dalam penelitian sebagai berikut. Yaitu yang pertama, apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan Bank Nagari Kantor Pusat. Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan Bank Nagari Kantor Pusat. Dan yang ketiga, apakah pengaruh motivasi memoderasi pengembangan karir terhadap kinerja pada karyawan Bank Nagari Kantor Pusat. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menguji apakah pengembangan karir memiliki pengaruh terhadap kinerja pada karyawan Bank Nagari Kantor Pusat. Yang kedua, untuk mengetahui dan menguji apakah motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja pada karyawan Bank Nagari Kantor Pusat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menguji apakah motivasi memoderasi pengembangan karir terhadap kinerja pada karyawan Bank Nagari Kantor Pusat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi memperkaya wawasan serta menjadi referensi dalam bidang manajemen, terutama dalam konsentrasi manajemen sumber daya manusia, terutama dalam pembahasan pengembangan karir, kinerja karyawan, dan motivasi. Selanjutnya yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama itu bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan, terutama dalam bidang manajemen, terkhusus dalam manajemen sumber daya manusia untuk menempuh dunia kerja pada masa selanjutnya. Yang kedua yaitu bagi karyawan bank. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi karyawan bank sebagai bahan tolak ukur dan memberikan informasi mengenai pengaruh pengembangan karir dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, bagi pihak bank. Penelitian ini diharapkan dapat disajikan bahan evaluasi dan
pertimbangan bagi pihak bank dalam menentukan kebijakan strategi di masa mendatang dan diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan. Selanjutnya pada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama mengenai Grand Theory. Grand Theory pada penelitian ini yaitu menggunakan goal setting theory. Goal setting theory atau teori penetapan tujuan pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Edwin Locke. Goal setting theory merupakan teori yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu berkeinginan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu yang spesifik dan diharapkan agar dapat tercapai. Selanjutnya yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan riwayat pekerjaan seseorang atau serangkaian jabatan yang dipegang oleh seseorang selama bekerja dan memerlukan tanggung jawab atau promosi secara terus-menerus ke jabatan yang lebih baik dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu menurut Baldet dan Sintasi 2019, pengembangan karir adalah suatu proses yang meningkatkan kemampuan kerja karyawan dan mengarah pada peningkatan kinerja guna mencapai karir yang diinginkan. Pengembangan karir didukung oleh perusahaan dan umpan balik berupa kinerja yang baik sangat diharapkan dari karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir menurut Handoko 2016 yaitu yang pertama prestasi kerja, yang kedua paparan, yang ketiga jaringan kerja, keempat loyalitas terhadap perusahaan, kelima sponsor, dan enam peluang untuk berkembang. Indikator pengembangan karir menurut Syagian 2015 yaitu yang pertama perlakuan adil di perusahaan, yang kedua perhatian langsung para atasan, yang ketiga informasi mengenai peluang promosi, yang keempat terdapat minat terhadap promosi, dan yang kelima yaitu tingkat kepuasan. Selanjutnya yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari pekerjaan dan aktivitas karyawan dalam sebuah perusahaan di mana karyawan berusaha untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Handoko 2001, faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu yang pertama motivasi, yang kedua kepuasan kerja, ketiga tingkat stres, keempat kondisi pekerjaan, kelima sistem kompensasi, dan yang keenam desain pekerjaan. Adapun indikator kinerja menurut Matius 2002 yaitu yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga pemanfaatan waktu, dan yang keempat kerjasama. Selanjutnya itu motivasi. Menurut Febrianti et al. 2020, motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk berbuat atau berperilaku guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun jenis-jenis motivasi menurut Priyono dan Marnis 2008, motivasi yang diterima individu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif merupakan proses dengan mencoba mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan dengan menawarkan kesempatan untuk menerima hadiah. Dan motivasi negatif merupakan proses yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan tugas sesuai dengan harapan dengan menggunakan pendekatan kekuatan paksaan. Adapun indikator motivasi menurut Hasibuan 2019 yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan rasa sosial atau perasaan memiliki, yang keempat kebutuhan harga diri, dan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian terdahulu menurut Mardiah dan Purba 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya yaitu menurut Ficarlo et al. 2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karir dan pertukaran pemimpin anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengembangan karir, pertukaran pemimpin, anggota, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Motivasi menjadi mediasi pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai. Motivasi menjadi mediasi pengaruh leader action terhadap kinerja pegawai PDAM Kota Padang.
Dan selanjutnya itu menurut Natalia dan Netra 2020, hasil penelitian menunjukkan pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan dalam memediasi pengaruh antara pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya dapat kita lihat kerangka konseptual pada penelitian saya, yaitu yang mana pengembangan karir merupakan variabel X, kinerja merupakan variabel Y, dan motivasi merupakan variabel Z. Dengan hipotesis 1, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hipotesis 2, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dan hipotesis 3, motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan memoderasi hubungan antara pengembangan karir terhadap kinerja. Selanjutnya itu pada bab 3, yang pertama itu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka dan ilmu pasti untuk menjawab hipotesis dari penelitian. Semua data diuraikan dalam bentuk angka statistik yang dapat diukur dan diverifikasi secara empiris. Penelitian yang akan dilakukan termasuk ke dalam penelitian deskriptif kausatif yang bertujuan untuk menunjukkan arah sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk tempat dan waktu penelitian sendiri dilakukan pada bulan November tahun 2023 sampai dengan selesai. Dan tempat untuk penelitian yaitu berada di Bank Nagari Kantor Pusat Sumatera Barat yang terletak di Jalan Pemuda nomor 21 Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Dan untuk populasi sendiri, populasi penelitian ini merupakan karyawan Bank Nagari Kantor Pusat yang berjumlah 248 orang. Dan sampel yang diambil yaitu dari populasi menggunakan perhitungan Slovin dengan margin of error sebesar 5%. Pada penelitian ini mengambil karyawan tetap dengan masa kerja yang sudah lebih dari 1 tahun, yaitu sebanyak 153 sampel. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu kinerja karyawan sebagai variabel Y. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja dari seorang karyawan sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan tanggung jawab dan tugas yang diberikan perusahaan. Kemudian pengembangan karir sebagai variabel X. Pengembangan karir merupakan suatu proses meningkatkan kemampuan kerja seorang karyawan ketika menjalani masa kerjanya untuk mencapai karir yang diinginkan. Dan motivasi sebagai variabel Z. Motivasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seorang untuk melaksanakan pekerjaannya, sehingga karyawan dapat senang dan bersemangat ketika bekerja. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel dependen yaitu variabel Y adalah kinerja karyawan. Variabel independen yaitu variabel X adalah pengembangan karir, dan variabel moderasi yaitu variabel Z adalah motivasi. Selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada responden dalam bentuk pernyataan, dan responden mengisi kuesioner dengan checklist pada pilihan jawaban yang disediakan dalam kuesioner. Yang mana teknik pengumpulan data yaitu terbagi dua, yaitu wawancara dan angket kuesioner. Wawancara merupakan pengumpulan informasi melalui percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh penulis sebagai pewawancara dan responden sebagai yang diwawancarai. Wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi berhubungan dengan masalah penelitian. Yang selanjutnya itu angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Data pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu data primer, yang mana penulis melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu pada bagian pengembangan dan bagian SDM Bank Nagari Kantor Pusat. Selanjutnya, data sekunder, penulis memperoleh data berdasarkan sumber yang sudah ada berupa annual report tahunan Bank Nagari Kantor Pusat. Dan yang terakhir, yaitu
teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis sehingga dapat membuktikan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis induktif atau inferensial. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran atau deskriptif empiris mengenai data yang didapatkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, analisis deskriptif sendiri terbagi atas 3. Yang pertama yaitu persentase, yang kedua mean atau rata-rata, dan yang ketiga total capaian responden. Dan yang selanjutnya yaitu analisis statistik inferensial. Analisis statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan menerapkan hasilnya pada suatu populasi. Pada penelitian ini menggunakan 3 model. Yang pertama yaitu model pengukuran atau outer model. Outer model yaitu merupakan model pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas model, serta untuk menentukan bagaimana setiap blok dimensi berhubungan dengan variabel laten. Model pengukuran sendiri terbagi atas 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan indikator suatu alat ukur untuk mengukur yang seharusnya diukur. Dan uji reliabilitas merupakan untuk uji validitas sendiri terbagi atas 2, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur konsep dan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner. Selanjutnya yaitu yang kedua, model struktural atau inner model. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk melihat persentase pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan uji T untuk signifikasi variabel eksogen terhadap variabel endogen. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan dan baru berdasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis pada penelitian ini terbagi atas 2. Yang pertama yaitu hipotesis 1 dan 2. Hipotesis 1 dan 2 yaitu tahap akhir pada penelitian ini adalah untuk melihat apakah hipotesis yang diteliti berhasil terjawab atau tidak. Untuk mengetahui diterima dan ditolaknya hipotesis dapat dilihat dari nilai T statistik. Jika nilai T statistik besar dari 1,96, maka hipotesis dapat diterima, dan jika T statistik kecil dari 1,96, maka hipotesis tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu hipotesis 3. Hipotesis 3 pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana variabel moderasi mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan independen. Uji moderasi digunakan untuk membuktikan bagaimana pengaruh motivasi sebagai variabel moderasi yang berfungsi memoderasi hubungan antara variabel independen, yaitu pengembangan karir, dan variabel dependen, yaitu kinerja karyawan. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.